warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Stay P, kembali lagi sama aku Listia di Jalan-Jalan Sore. Sekarang hari ini aku lagi nemenin Ibu Tepi. Oke, sekarang kita mau masak-masak lagi nih. Ini Ibu, BTW kita mau masak apa nih Bu? Buat cemilan di bulan Ramadan, kayaknya butuh yang ringan-ringan, cepat, dan gampang buatnya. Oh gitu, apa ini? Mungkin semua suka nih. Ini saudaranya siomay, namanya itu dimsum. Wow. Sudah pada nyoba mungkin ya? Ya kayaknya ini semuanya pasti udah pada tahu ya dimsum. Oke, Ibu mungkin kita bakalan pertama-tama perkenalin dulu ya. Oke. Sebelumnya kita buka masker dulu kayaknya Bu. Boleh ya? Biar Aman ya lebih insya Allah ya? nyaman, iya. Oke. Dari mana dulu ya? Dari sini. Oke, dimsum itu makanan dari mana? Listia tahu nggak? Dari Cina. Dari Cina. Karena biasanya nih para ABG ya, Iya. biasanya suka makan dimsum. Kenapa saya suka bikin dimsum? Karena sebelumnya memang saya suka bikin siomay, tapi ini padanannya yang lebih mudah dan gampang, apalagi kalau udah untuk buka puasa ya, bentar lagi kita akan buka nih, udah suasana sore kayak gini. Apa aja yang harus disiapin? Ini ayam. Oh, ayam yang udah di Ayam gitu ya? udah di becek, udah digiling ya. Oh. Ayam pilet ya, dari ayam pilet. Kemudian ini udangnya 150 gram, nanti dicincang halus. Kemudian tepung sagunya sekitar 3 sendok makan. Kemudian tepung terigunya juga sekitar 1 sendok, gula pasir, bawang goreng, telur 2 cukup, sama bawang putih, sama bawang daun irisan, sama garam. Ya, kalau buat dimsum biasanya itu ini nih yang khas. Kulitnya ya, Kulitnya itu tipis banget dan ada warna-warni. Oh, iya. Kalau misalkan seneng pakai, tahu nori nggak, Listia? Oh iya, nori ya. Nori itu rumput laut ya. Laut ya. Kan banyak tuh ya rumput laut, atau juga kulit Lumpia. tahu. Oh, kulit yang panjang tahu. itu ya Bu ya? Oh, itu bisa digunakan. Kalau ini yang kayak bentuk bunga gitu kan ya Bu ya? Iya, jadi hampir sama kayak siomay lah ngebentuknya ya, cuman mungkin lebih kecil ukurannya dan lebih isinya lebih agak teksturnya agak kasar dibanding siomay. Kalau siomay itu lebih lembek, lebih lembut, dan lebih banyak sagunya. Oke, mulai ya. Oke, kita mulai. BTW Ibu, ini bahan-bahan segini tuh bisa hasilnya berapa banyak Bu? Cukup lah untuk sekeluarga 4 orang 5 orang cukup lah. Kayaknya kalau misalkan dimsum itu kan makannya biasanya lebih cepet karena kecil-kecil, terus kadang susah berhentinya gitu. Karena satu lagi nih, minyak wijen tuh ini yang khas untuk dimsum. Oh, perasanya gitu ya Bu ya? Oh. Boleh kita mulai? Iya Bu, kita mulai aja. Oke, Listia bisa bantu saya. Oke. Cincang udangnya ya. Oke Bu. Bisa nggak cincang udang? Di kecil-kecil gitu? Nah, gini caranya. Oke, caranya tuh seperti ini. Oke, cincang halus banget ya. Halusnya sih bisa ya? Bisa. Oke, sip. Sok coba. Kita masukkan dulu ayamnya. Oke, ayamnya dimasukin. Oke, ayamnya masukin. Oke. Terus ya, sambil nunggu udangnya dicincang. Ini harus sampai halus banget Bu? Enggak juga sih. Karena udang itu biasanya kalau di dalam dimsum tuh kan teksturnya kerasa ya. Oh iya. Ini apa namanya tuh kasar gitu ya. Ya kasar teksturnya, jadi nggak terlalu nggak terlalu. Tapi kalau misalkan biasanya sih ada yang suka digiling langsung sama apa? Ayam. Oh, dicampurin gitu? Jadi digiling langsung biar udangnya nggak terlalu kerasa gitu. Tapi kalau dicincang kayak gini udangnya lebih kerasa. Nanti lebih terlihat warna orange. Kalau udang matang itu kan warnanya orange. Oh iya. Ini kita mau bikin berapa jenis Bu? Kayaknya jenisnya sama, cuma mungkin warnanya yang beda-beda. Ada warna hijau, warna merah, sama warna putih. Kalau segini udah cukup belum? Belum kayaknya. Oke.
Ini tuh pas banget ya buat yang mungkin budgetnya agak ada gitu ya. tapi kayaknya belum cocok buat anak kosan. Tapi ini bisa Bisa diganti. bisa diganti, cuman ayam aja boleh. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu mahal ya, nggak terlalu mahal karena cukup bisa untuk anak kos. Untuk anak kos mungkin setengah resep juga bisa. Ya, Buat jadi sendiri gitu ya, buat Bu? sendiri. Tapi dibanding beli dimsum tuh kan kalau beli itu 3 biji Iya, cuma 15.000 3 tiga biji ya, Bu? 15.000. Oke, kita hitung nih ya. Nanti kita kalau misalkan bisa nggak buat dipakai jualan. Otaknya otak bisnis gitu ya. Iya, lumayan soalnya apalagi buat anak kosan ya, Bu. Iya nih, oke cukup kayaknya segini ya. Dicampur. Kita masukin. Oke, no. Kita masukin udangnya. Oke. Masih ada dikit. Oh ya. Oke, Listia bisa ini nggak? Bisa Diaduk? cincang, Oh, dicincang. cincang ininya. Oh, diiris dulu itunya ya. Bawang putihnya. Oke, sambil Listia ngiris bawang putih, kita masukkan dulu sagu. Sagunya sedikit banget, cuman 3 sendok makan. Oke, 3 sendok makan sagu. Kemudian kita masukkan minyak wijennya itu sebanyak 3 sendok. Nah, ini yang bikin khas bau dimsum. Oh, Ya kan? oh itu tuh khasnya ya, Bu. Oh, Khasnya. emang kalau orang luar tuh emang pasti pakai kalau wijen makanan ya, Bu, ya? Chinese tuh nggak lepas dari minyak wijen. Ya. Oke. Kemudian kita masukin tepung terigu. Kayaknya kalau gulanya sedikit aja, jangan terlalu banyak. Oh, gulanya cukup ya sini. Gula. Kemudian garam. Garamnya nggak terlalu banyak lah. Kalau garam tuh hitungannya, Perbandingannya berapa, Bu? kalau garam tuh setengah sendok lah, setengah sendok teh juga cukup kayaknya. Kalau gula berapa? Kemudian gula sekitar sama-sama. Jadi bandingan garam sama gula tuh sama. Setengah supaya sendok. supaya rasanya pas. Oke, ini ada apa ini? Bawang goreng. Kemudian irisan bawang daun. Jadi kalau dimsum tuh campur-campur aja semuanya, campur-campur. Nanti juga kalau udah kecampur kita masukkan telur. Ya. Oke, sepertinya. Oke, kita masukin telurnya. Sip. Kalau dimsum yang lain kayak kulit lumpia itu sama isinya kayak gini, Bu? Sama, yang beda tuh hakau. Oh, kalau Tahu kan hakau ya, hakau tuh kulitnya lebih tipis banget ya, Bu. Isinya biasanya hanya udang saja. Oke, telur. Oke, terus oh ya, kasih kaldu, kita pakai Royco aja, Royco ayam. Kaldunya. Oke. Boleh deh dibuka dulu bentar. Boleh, boleh. Sip. Kalau misalkan kadang kan suka ada yang alergi Udang. iya gitu. Enggak usah pakai udang. Ayam aja berarti. Kalau misalkan diganti gitu, bisa nggak sama seafood lain? Kepiting. Kepiting bisa. Kepiting. Yang padanannya udang ya kepiting. Oh iya. Kalau Tapi kayaknya kalau kepiting lebih mahal ya? lebih mahal dan lebih susah. Oh iya. Terus harus itunya lebih sedikit. harus dibuka dulu gitu lebih lama juga. Ini udah itu belum? Udah sih? cukup. Boleh. Cukup. Kita masukin ya, kita masukin di sini aja dulu. Gampang ya. Jadi kalau untuk bulan puasa agak gampang nih. Dan nggak lama juga Dan ya, nggak Bu? lama. Berarti Kita setengah cuma- jam cukup. Cukup. Kalau itunya udah ada semua, kita aduk. Aduk semua aja. Aduk seperti ini. Ya. Emang ini tuh dimsum tuh emang favorit para remaja milenial ya, Bu? Nah, kalau beli kan, jadi kalau beli itu kan apa ya, udah mahal, terus dikit. Kalau ini modalnya di bawah 100.000 lah. Oh, di bawah Di bawah 100.000. 100.000. Di bawah 100.000 kita udah bisa dapat banyak nih. Enaknya sih udangnya agak-agak ini ya, tapi kalau agak-agak lebih Lembut. lebih halus lagi, tapi nggak apa-apa lah. Ya, oke. Mungkin kalau lebih gampang di apa sih di blender gitu ya? Ya, Bu? kalau di blender sih bisa, cuman
tekstur udangnya nggak bakal kerasa. Oh iya. Nantinya campur sama ayam ya. Oh. Kecuali lah kalau dimsumnya tuh dimsum kalau mau nggak bertekstur gitu. Ya. Iya. Oke. Cukup kayaknya. Listia mau nyoba. Cukup banyak ya? Ini kayaknya lebih deh, lebih dari yang dikira 20 ya, Bu. lah. Oke, nah kita siapin ini nih. Kayaknya bisa dibawa ke sini ya. Tengah. Ini tuh itunya dikukus ya, Bu ya? Dikukus. Oke. Kita sambil Oke, kukusnya juga bentar, paling sekitar 10 menitan. Lucu banget pancinya, guys. Oke, Listia mau nyoba? Mau, Bawa sendok. Ibu. Oke, bawa sendok. Sorry. Ada sendok ya. Sip. Cok. Gini ya caranya. Warnanya apapun ya, Bu ya? Bebas. Kita ambil setengah sendok Oh lah iya, ya. tipis banget. Terus gini. Terus kita kayak nganyam gitu loh. Tuh. Bismillah. Kecil banget kan? Jadi kalau dimsum tuh kecil, kayaknya buat satu suap. Segini Cukup nggak sih, Bu? Boleh. Sok. Tambah lagi deh. Jangan ragu. Nah, oke. Nah, ini mah buat laboran Taipei mah langsung sesuap jadi nih. Gimana sih ini? Aduh ya ampun. Nah. Lagi lama Bu ya. Aman deh. Kenapa itu kameramen seneng gitu? Ya Allah, ini susah banget. Ya udah mau maghrib, terus masak ini kalau misalkan udah telat tapi di rumah ada pilet ayam nih ya, blender aja tuh. Kalau saya tuh di rumah ada pilet Ibu, ayam. kenapa yang aku jadi gini? Ini butuh ekspor terus, butuh keahlian sebenarnya. Iya. Tapi bisa dilatih kok. Ya patah. Tapi nggak Ayo apa-apa deh. Listia. Percobaan ini deh satu. Sip. Sok. Jangan bully aku, guys. Oke. Tapi ini emang pertama kalinya aku buat dimsum loh. Ya, tuh. Jadi kalau dimsum tuh nggak kayak siomay. Kalau siomay itu lebih apa ya? Kalau siomay itu lebih nyampur ini ya tuh. Cuma gini doang. Tuh. Sip, masukin. Ya. Kita kukus sekitar berapa menit? Paling 20 menitan atau 15 menit udah jadi lah. Oke, bisa Listia. Gini nggak sih, Bu? Oke, tok, Atau boleh. terlalu gede gitu ini teh? Jangan takut. Kalau masak tuh nggak usah takut salah, karena pasti dimakan. Nih ya. Oh mungkin tadi terlalu banyak mungkin ya. Oke, boleh. Bebas lah, bebas. Oke. Kayak nganyam aja gitu, kayak nganyam siomay. Oh di. Jadi kalau pakai nori, nah Kalau nori itu isinya apa sama, Bu? sama. Mungkin karena beda itunya doang, kulitnya doang. Kulitnya aja yang beda. Kalau misalkan kan nyari kulit dimsum tuh biasanya harus beli online atau Oh, iya. Ke daerah yang lebih yang jualan khusus ya kulit dimsum. Nah, tapi kalau misalkan nggak dapet, Nah lumayan. bisa pakai nori. Kalau nori kan banyak ya di Iya, warung-warung ya. Di Indomaret juga banyak ya, Bu? Nah, kalau nori mah banyak lah, di warung juga banyak. Segini lumayan ya, Bu? Bisa, Ada peningkatan. ada peningkatan. Boleh masukin? Wow. Sudah tidak sabar untuk buka puasa. Bentar lagi adzan, kita buka bareng-bareng. Pengganti takjil ya, Bu? Bisa. Pengganti bala-bala, Ini lebih lebih sehat. lebih berprotein. Ayo. Merah. Terus apa ini? Putih sama hijau. Hijaunya tuh ini udah aman ya, pewarna makanan. Pakai pewarnanya pewarna makanan. Nanti biasanya kalau dimsum disajikannya sama apa? Listia tahu nggak? Sama sambal itu bukan, Bu? Chili sauce ya? Chili, Nah, ini chili oil. sauce. Chili oil. Chili oil dan Chili oil dan mayones. mayonnaise. Oke. Tapi itu chili oil tuh kalau misalkan buat yang ini nggak apa-apa ditumpuk, Bu. Jangan tumpuk. Kita geser dikit. Oke.
Udah penuh. Ya. Oke, saya tutup dulu. Kita tunggu sekitar 15 menit, 20 menit. Kalau ini chili oilnya nih, itu terbuat dari apa Bu? Bahan-bahannya? Minyak sama apa sih? Minyak sama ini bubuk cabai merah. Cabai merah. Tapi karena agak sulit bikinnya, mendingan beli banyak kok, ya. Minyak sayur, garam, cabai merah. Cabai merah yang udah kering biasanya. Ini tuh biasanya pedes banget kan, Bu ya? Ini cocok banget nih buat yang suka pedes. Oke. Udah 15 menit belum Bu nih kira-kira? Udah kayaknya ya, 15 sampai 20 menit. Cek udah aja. maghrib juga, jadi kita tinggal buka aduh. ya. Selamat berbuka. Selamat semua. berbuka buat semua sahabat Staypi di rumah. Ya, selamat berbuka. Mungkin kita Boleh. lihat dulu ya Bu. Kita coba buka. Wow. Ini mantep nih. Udah matang belum sih? Udah. Kita matiin dulu. Oke, kita matiin dulu. Karena nggak ada penjepit, jadi kita pakai tusuk sate aja. Sorry. Wah, harus ada jepitan ini. Nempel Bu. Oh, sendok aja, sendok. Sini sendok, sorry. Sendok. Ini sendok ini. Oh, sendok itu. Sorry, satu lagi sendoknya. Oke. Terlalu rapat gitu ya Bu? Iya, harusnya bawahnya itu nggak apa-apa sih. Kita coba buka satu-satu. Jangan patah. Patah, enggak. Harusnya bawa jepitan nih tadi. Sayang sekali kalau ini. Gimana ya? Terlalu rapat tadi. Nggak apa-apa. Sip. Wah, ini versi udah matangnya. Versi sudah matang. Oke, udangnya masih. Kalau udah matang tuh biasanya udangnya warna orange. Harum banget. Ya, wangi ya. Ini sahabat Staypi di rumah nih, boleh coba. Ternyata bikin dimsum itu tidak sesulit yang aku kira. Gampang ya? Iya. Dan ini wanginya juga sama wangi kayak yang dibeli. Ya iyalah. Aduh, ini sayang banget ya. Kita nggak bawa, nggak ada ini Nggak jepitan, ada. tapi Bikin susumpitan aja mungkin. oke. Boleh dicoba. Oh, udah buka ya Bu ya? Udah buka ya, kita coba ya. Nah, alhamdulillah sahabat Staypi, akhirnya kita masak-masaknya udah selesai, buka puasanya juga alhamdulillah banget, nikmat banget ya Bu ya. Nah, jangan lupa buat sahabat Staypi semuanya, setelah ini akan ada kajian di Lab Staypi Bandung Official. Saya Listia Yuniar Rakiah dan Saya Tevi Mulyani Api. mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri tercinta, suci untuk selamanya, tangguh menyusuri getih rasa dunia. Jari tanganmu basuhi tubuhnya, terinnis tan yang memuja Sang Rasulullah. Oh Fatimah, Rasul menyayangi, bintang fajar melekati ujungnya manismu, baju pelindung yang menjadi pengikat cintamu, dengan pilihan Rasul kau pemimpin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kufrati wa talihin wa ala alihi wa ashabid dini kanu bitamassuki syari'atihi wa salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Alhamdulillah, setelah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan begitu besar kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan iman dan Islam. Yuqatul iman rahimakumullah. Sebagaimana sering kita dengar dari para mubalik, dari para dai maupun dari para asatidz, bahwasanya banyak yang menjelaskan mengenai bagaimana menempuh cara-cara menjadi orang yang bertakwa ataupun ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai tanda-tanda orang yang bertakwa berdasarkan Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 15 sampai ke 19. Sebagaimana Allah memberikan gambaran kepada kita di dalam surat Az-Zariyat ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, Allah akan berikan jannat, berbagai macam surga, wa 'uyun, dan berbagai macam mata air. Kita akan buka dengan bagaimana cara memahami teks ini atau ayat ini berdasarkan kaidah kebahasa Araban. Kenapa setelah lafaz taukid langsung kepada lil muttaqin, tidak dengan pola kalimat yang lain, misalkan innal jannati wal 'uyuna lil muttaqin, padahal bisa gambarannya seperti itu. Namun harus kita pahami bahwa ketika lafaz lil muttaqin didahulukan daripada lafaz yang lainnya, ini menunjukkan ada sebuah penegasan bahwa setelah lafaz taukid inna kemudian lil muttaqin, maka penegasannya yaitu bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga dapat kita pahami inna lil muttaqina fi jannati wa 'uyun, bahwa penegasan dalam ayat ini yaitu Allah menjelaskan, menitik beratkan yang menjadi titik pembahasan secara khusus, yaitu adalah bagaimana orang-orang bertakwa itu bisa menjalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang sudah mampu melaksanakan nilai-nilai ketakwaan, ketika seseorang sudah mampu mengamalkan esensi dari arti dan takwa itu, sehingga dia akan memahami dan akan mendapatkan apa yang Allah janjikan, yaitu jannatul wa 'uyun. Kemudian yang harus kita pahami lanjutan dari ayat ini, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, memberikan tanda-tanda, memberikan ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, setelah ayat ini Allah memberikan gambaran, yaitu bahwasanya orang yang bertakwa itu adalah akhidina ma atahum rabbuhum. Dia atau mereka orang-orang yang bertakwa itu adalah akan mendapatkan atau menerima sebuah nilai-nilai yang Allah berikan, dalam artian Allah akan memberikan anugerah kepada mereka. Anugerah yang Allah berikan tadi tiada lain dan tiada bukan akibat dari apa? Nah, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena ketika berada di alam dunia ini atau di muka bumi ini, mereka senantiasa melaksanakan sebuah nilai-nilai kebajikan yang Allah tuntun di dalam Al-Quran. Sehingga Allah memberikan gambaran siapakah orang yang memberikan kebaikan atau apa saja tanda-tanda orang yang bisa berbuat baik di muka bumi ini. Sehingga kita bisa memahami di dalam Al-Quran setidaknya ada 4 ciri orang yang bisa melaksanakan sebuah nilai-nilai kebaikan yang Allah gariskan di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu orang yang senantiasa berbuat baik itu yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana dituliskan dalam surat Al-Baqarah ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala wa man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih. Dan sudah barang tentu, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia dalam keadaan berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran yang pertama, bahwa orang yang nanti disebut dengan orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dia taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyerahkan seluruh jiwanya, dia menyerahkan seluruh raganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pahami, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwasanya ibadahnya, sholatnya, hidup dan matinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gambaran yang kedua, orang yang berbuat baik itu adalah orang yang senantiasa mampu berbuat baik kepada kedua orang tuanya setelah dia berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan kepada kalian supaya kalian tidak pernah menyembah kepada selain Allah dan tentunya berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan harus kita pahami juga bahwa ketika kita melihat esensi kenapa Allah menyanyikan ketika ibadah kepada Allah itu langsung kepada kedua orang tua, karena kita tahu bahwa kedua orang tua kita merupakan perwujudan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Terlebih lagi ibu kita merupakan sebagai gambaran bagaimana bahwa surga itu berada di telapak kakinya. Bahwa Rasulullah SAW telah memberikan gambaran kepada kita, ketika kedua orang tua kita sudah masih ada, maka kita harus pahami, ketika ada seorang pemuda yang ingin berjihad pun dan ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah engkau masih memiliki kedua orang tua? Maka si pemuda tadi menjawab, iya. Kalau seperti itu berbaktilah kepada orang tuamu, dan itu sebagai bentuk jihadmu kepada kedua orang tua. Maka dengan demikian, itu menjadi gambaran kepada kita betapa pentingnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua, di mana bahkan orang tua kita rela untuk mengorbankan seluruh hidupnya, seluruh jiwanya, seluruh raganya untuk kebaikan anak-anak. Ini gambaran yang kedua mengenai bagaimana orang yang berbuat baik atau disebut dengan muhsin. Yang ketiga, orang yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang senantiasa berbuat baik itu adalah orang yang mampu berbaik terhadap sesamanya. Allah gambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 179, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man 'ufiya falahu fattiba kabel ini. Dilanjut aja. Diulang ya. Adapun yang ketiga, Allah memberikan gambaran kepada manusia bahwasanya orang yang berbuat baik itu atau salah satu muhsin itu ya tertanam di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilahi bi ihsan." Barang siapa yang mendapatkan permohonan maaf, dalam artian dia dimaafkan dari segala dosa-dosanya, maka orang yang memberikan maaf itu hendaklah bisa berbuat kepada kebaikan, dan tentunya orang yang berbuat kebaikan itu harus diterima dengan yang lebih baik lagi dari orang yang dimaafkan. Dalam artian ini ada timbal balik, ini ada sebuah astagfirullahaladzim, jadi lupa lagi ya. Allah. Nah, baik. Maka di dalam ayat tadi Allah menjelaskan bahwa adanya timbal balik dari satu orang terhadap yang lainnya.
Ketika yang satu memaafkan, maka yang satu harus bisa menerimanya dengan baik dan bisa membalasnya dengan sebuah kebajikan. Maka dengan demikian timbul rasa kebaikan di antara sesama manusia. Adanya ukhuwah basyariah, adanya hubungan kemanusiaan yang menjadi dasar-dasar nilai-nilai kebajikan nanti. Kemudian yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa yang berbuat baik itu senantiasa berada di dalam minimal lingkungan keluarga. Bahwasanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an masih dalam surat Al-Baqarah, "At-talaqu marratan, fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bil ihsan." Bahwa yang namanya talak itu yang boleh dirujuk itu adalah 2 kali. Tapi bukan ini penekanannya, yaitu adalah fa imsakum bima'ruf. Ketika engkau menjaga istrimu itu dalam artian mau kembali lagi untuk rujuk terhadap keluargamu, maka lakukan dengan cara yang baik. Aw tasrihum bi ihsan, dan ketika menceraikannya pun harus dengan cara-cara yang baik. Maka sudah kita lihat gambaran seperti ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa minimal ada 4 nilai-nilai kebaikan yang harus tertanam dalam jiwa orang yang muhsin. Yang pertama adalah orang yang senantiasa mampu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa mampu berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, senantiasa berbuat baik kepada sesama. Dan yang keempat, yaitu bisa berbuat baik terhadap keluarganya. Ini gambaran yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya tanda-tanda yang pertama dari sifat muttaqin itu adalah orang yang melakukan kebaikan, yaitu seorang muhsin. Kemudian yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang yang senantiasa dikatakan orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa di dalam malamnya itu dia tidak terlalu banyak tidur. Bukan artian harus begadang, bukan berarti harus dia melakukan sesuatu yang tidak penting. Justru di dalam malam ini Allah berikan sebuah nilai-nilai yang lebih kepada manusia. Ketika Allah menggambarkan dengan wa minal laili, dijelaskan bahwa kata ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, itu tandanya sebuah nilai yang berat bagi manusia untuk melaksanakannya. Qalu qalilan minal laili ma yahjaun, yaitu orang-orang yang senantiasa di waktu malam yaitu tidurnya hanya sebentar. Maka Allah gambarkan dalam surat yang lain. Di dalam surat Al-Isra Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda." Maka laksanakanlah salat tahajud di sepertiga malam terakhir atau di sebagian malam terakhir. Mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang mulia kepada orang-orang yang melaksanakan sholat malam tersebut. Dan kita harus pahami lagi, ketika Allah menyebutkan waktu-waktu tertentu di dalam Al-Quran, ini pasti berat bagi kita untuk melaksanakannya. Dari berapa ratus juta manusia, berapa miliar manusia yang ada di muka bumi ini, kita hitung ada berapa persennya yang mampu melaksanakan sholat di sepertiga malam terakhir. Kita harus memahami, kita harus meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang berat, bahwa ini adalah hal yang paling penting dalam kita, karena di waktu itulah waktu yang terbaik untuk melaksanakan sebuah ibadah, di mana ibadah tersebut menjadikan sebuah nilai penambah bagi kita di dalam menutupi kewajiban kita yang kita laksanakan sehari semalam. Itulah gambaran yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang bertakwa itu adalah di mana di waktu malamnya dia senantiasa tidak terlalu banyak tidur. Kemudian yang ketiga, wabil ashari hum yastaghfirun, yaitu orang yang bertakwa yang Allah gambarkan dalam surat Az-Zariyat ini, yaitu adalah orang-orang yang senantiasa di waktu sahar atau waktu sahur, waktu menjelang subuh, mereka senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menyatakan demikian? Karena ternyata di waktu menjelang subuh itu adalah waktu yang terbaik untuk melaksanakan sebuah istighfar. Bukan di waktu yang lain tidak baik, tapi di waktu inilah ketika Allah memberikan tandanya di dalam Al-Quran, berarti ada keistimewaan,
yang dimana Allah turunkan pada waktu tersebut. Dan sekali lagi ini menjadi sebuah peringatan buat kita ketika Allah masih menyebutkan waktu yang kita pahami, waktu sehari itu. Ternyata banyak orang yang melewatkan waktu-waktu yang Allah berikan kemuliaan pada saat tersebut. Sebagaimana kita pahami bahwa dengan istighfar Allah akan bukakan semua pintu rahmatnya, Allah akan bukakan sebuah keberkahannya. Dan ini bisa kita pahami di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka katakanlah oleh istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kepada Tuhan, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu adalah Zat yang Maha Pengampun. Dan Allah memberikan sifatnya dengan sifat Sayyidat Muntahal Jimmu Ghaffar, di mana berarti kita bisa memahami dosa sebesar apapun bisa Allah ampuni ketika Allah hendak, kecuali satu perbuatan, yaitu perbuatan syirik. Kemudian efek dari kita berbuat istighfar itu adalah yursilis sama'u 'alaikum midrara, di mana langit akan memberikan hujan yang lebat bagi manusia. Dalam artian hujan yang bukan menjadi musibah, hujan yang bukan menjadi laknat, tapi hujan yang penuh dengan keberkahan. Maka kita bisa memahaminya. Allah akan turunkan keberkahan dari langit kepada bumi ini, kepada orang-orang yang senantiasa melaksanakan istighfar pada waktu-waktu tertentu, khususnya pada waktu. Maka selain itu juga, selain Allah menurunkan berkat rahmatnya dari langit, maka yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan lipat gandakan kepada kalian harta kalian dan anak-anak kalian. Dan yang selanjutnya, selain Allah memberikan kedua kenikmatan di dalam melakukan istighfar tadi, maka wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan berikan kepada kalian kebun-kebun. Dan yang terakhir adalah wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan memberikan kalian sungai-sungai. Dari rincian yang tadi disebutkan di dalam surat Nuh tersebut, ini merupakan simbol-simbol rahmat, simbol-simbol keberkahan, simbol-simbol kesenangan di alam dunia. Maka alangkah baiknya kita senantiasa sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang bertakwa. Dan yang menjadi ciri terakhir di dalam surat Az-Zariyat ayat 19 yang dikatakan bahwa muttaqin itu adalah wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, bahwa di dalam harta orang-orang yang takwa itu terdapat bagian bagi orang yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Sehingga kita bisa memahami bahwasanya orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjadikan kehidupan dunianya, orang yang menjadikan rezekinya, orang yang menjadikan harta bendanya merupakan sebagai wasilah, sebagai media untuk menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak pernah melarang umatnya untuk menjadi orang yang kaya, tapi bagaimana ketika kita menjadi orang yang kaya mampu memberikan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita pada orang yang membutuhkan, bahkan kepada orang yang tidak meminta-minta sekalipun. Allah menjelaskan dalam surat yang lainnya, wa ati dzal qurba haqqahu, dan berikanlah hak kepada dzal qurba, kerabat terdekat, dan seterusnya. Sehingga kita bisa memahami di sini ternyata ada titipan yang Allah berikan melalui tangan-tangan kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena pada hakikatnya seluruh harta kita, seluruh kekayaan kita, seluruh milik kita itu hakikatnya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika saja kalau kita mempunyai harta hanya untuk kesenangan dunia semata dan tidak dijadikan sebagai wasilah, tidak dijadikan sebagai media untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, alangkah ruginya, alangkah tidak baiknya untuk kita. Maka dapat kita simpulkan bahwa tanda-tanda orang yang bertakwa yang berdasarkan surat Az-Zariyat ayat 15 sampai ayat 19, yang pertama adalah orang yang senantiasa melakukan kebaikan di muka bumi ini sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tanda dari orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa di waktu malamnya tidak banyak melaksanakan tidur, tapi diisi dengan nilai-nilai ibadah.
Dan yang ketiga yaitu wabil asharihum yastaghfirun, di mana dia sering melakukan istighfar, dia sering melaksanakan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa dirinya menjadi orang-orang yang penuh dengan kehilapan dan kealpaan. Dan yang terakhir yaitu bahwa senantiasa orang yang bertakwa itu adalah orang senantiasa yang bisa berbagi di dalam harta kekayaannya dengan orang lain, sehingga dia menjadikan kekayaan tersebut sebagai media atau wasilah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, mudah-mudahan Allah berikan kita menjadi orang yang bertakwa, Allah menjadikan kita bagian dari orang-orang yang bertakwa, dan Allah jadikan kita menjadi bagian orang-orang yang ada di dalam firdausnya Allah Subhanahu wa taala yang berkumpul dengan para nabi dan para rasul. Mungkin inilah yang menjadi pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya untuk diri pribadi yang menyampaikannya dan umumnya untuk para ikhwatul iman sekalian. Ditutup dengan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان
يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى
وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنه كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا سمعنا وأطعنا